Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di-skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu. Selamat datang di Beloved Kids Online Service 15 November 2020. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Ayo, siapa yang sudah ikut ibadah, kreativitas, dan ayat hafalan? Sudah lihat rapotnya belum? Kakak mau kasih tahu nih top 3-nya minggu ini. Ini dia top 3-nya. Nanti di akhir bulan, 3 anak dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah. Hadiah. Jadi bagi yang masih belum masuk top 3, ayo semangat ibadah, kreativitas, dan jangan lupa ayat hafalannya ya. Aspek penilaian yang dari adik-adik itu nanti dilihat dari rapot online-nya atau link yang ada di bio Instagram @beloved.kids ya. Sebelum ibadahnya kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Posisi yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau kami boleh mengadakan ibadah online service pada hari Minggu. Tuhan kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati pendeta, berkati kakak-kakak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus, melompat buat Tuhan Yesus. Dia yang telah memberkati, mengurapi, bahkan mengasihi setiap kita. Yang bangga punya Tuhan Yesus, boleh sorakan haleluya. Beloved Kids, yeay. Yuk adik-adik kita makan pujian ini. Sama-sama kita katakan, ku lebih dari pemenang, kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang, kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Sambil bertepuk tangan, kita mau puji nama Engkau Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita akan pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, Kau Tuhan selalu besertaku. Kau Tuhan yang berikanku kemenangan. Kau Tuhan selalu urapiku. Engkau Tuhan yang jadikan aku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang, kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi.
bahkan dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Yuk adik-adik, sekali lagi Kak Marvel mau dengar adik-adiknya aja. Sama-sama angkat suaranya. 1, 2, 3. Kau Tuhan selalu besertaku. Engkau Tuhan yang berikanku kemenangan. Kau Tuhan Dia selalu mengurapiku. Dan Kau Tuhan yang jadikan aku lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kita juga di apa? Kita di apa lagi? Dikasihi. Bahkan kita lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Yuk sama-sama kita mau melompat buat Tuhan Yesus. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ku lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, kita diurapi, bahkan kita dikasihi. Nice. Kita lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, beloved kids, yeay! Adik-adik yang masih semangat memuji Tuhan, coba aku tes dulu. Mana suaranya? Oke, sekarang aku mau bertanya lagi. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Iya, aku juga. Oke, kalau gitu kita nyanyi harus lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi I love you Jesus, oke? Oke. Pakai gaya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, keren banget. Coba sekarang kita tes pakai bahasa Indonesia. Siap? Oke, sekali lagi ya kita nyanyi Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Wah, adik-adik luar biasa. Sekarang aku mau ajak adik-adik nyanyi pakai bahasa Jawa. Nah, ayo belajar bahasa Jawa ya. Kita bilangnya Aku Tresno Yesus. Oke? Sip. Kita nyanyi lagi. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero
jero banget tresnoku jero banget. Wah, ternyata adik-adiknya jago bahasa Jawanya. Coba nih adik-adiknya di Sumatera, bisa nggak bahasa Batak? Kita mau sama-sama bilang, aku holong tuo, oke? Bisa? Siap. Sekali lagi ya, kita nyanyiin buat Tuhan Yesus. Aku holong tuo, bagas naik. Aku holong tuo, bagas naik. Holongku bagas naik. Holongku bagas naik. Think about Deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. 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 Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang siapin hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, Allah yang setia, yang tak pernah ingkari janjinya, dan yang akan selalu berjalan bersama adik-adik setiap waktu. Mari kita naikkan pujian sembah syukur kita di hadapan Tuhan Allah kita yang baik. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
menyembahmu Yes, Lord. dengan segenap hati kami ingin selalu bersamamu Yesus, ini hatiku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Tuhan Yesus sangat setia bagi setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami, sembah kami, pujian kami, pengagungan kami bagi nama-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan, ku agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu. Panggil namanya Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu besar. Dan kami mau selalu untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami angkat tangan kami Tuhan. Dan kami mau agungkan, ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih sungguh lagi adik-adik, kita mau naikkan pujian kita. Ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus.
Engkau Allah yang sangat kami agungkan Tuhan. Engkau Allah yang sangat kami muliakan Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini Tuhan, bentuk kami Tuhan, mencintai-Mu kembali Tuhan Yesus, yang dimana Engkau terlebih dahulu mencintai setiap kami. Ini bukti tanda cinta kami Tuhan. Ini bukti tanda cinta adik-adik yang ada di rumah, bahwa kami sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan yang ada di firman-Mu. Biarlah Tuhan, cerita dan firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menguatkan kami, dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kami, agar setiap harinya kami dibekali oleh firman Tuhan. Kami berjalan, kami menghidupi firman Tuhan yang ada di dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi satu nama yang penuh ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Halo adik-adik, kita mau lanjutin cerita tentang Daniel. Kali ini Kak Marvel mau cerita di Daniel 6. Jadi ini ceritanya di Alkitab ya, dari Daniel 6. Gini ceritanya. Sebelumnya, pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi Allah menyertai mereka sehingga sama sekali tidak terluka sedikit pun. Tidak tuh, gak terluka. Hebat gak Tuhan Yesus? Nah, sekarang gimana ya dengan Daniel? Kita simak. Darius adalah orang Media yang menjadi raja ketika berumur 62 tahun. Raja Darius mengangkat 120 wakil raja dan mengangkat 3 pejabat tinggi. Daniel terpilih menjadi bagian 3 pejabat tinggi. Hebat gak Daniel? Karena kenapa? Karena Daniel itu tuh selalu berdoa, terus dari gitu deket sama Tuhan. Nah itu tuh kerennya. Tapi pejabat dan wakil-wakil raja banyak yang gak suka sama Daniel adik-adik. Mereka semua mencari alasan untuk menyingkirkan Daniel dari pemerintahan dengan cara apapun. Pokoknya harus dijatuhin gimana caranya gitu loh. Tapi gak bisa-bisa karena Daniel ini gak korupsi. Dia itu baik banget, dia itu jujur. Keren gak sih Daniel? Tapi tetap akan dicari cara gimana untuk jatuhin Daniel. Sampai akhirnya wakil-wakil raja itu yang musuhnya Daniel ini nih, mereka cari caranya adalah untuk membuat suatu perintah. Sampai pada suatu waktu Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Waduh, padahal Raja Darius itu percaya banget loh sama Daniel. Nah, ketika Daniel mendengar hal itu, pulanglah ia ke rumahnya, ke kamarnya. Terus dari itu rumahnya Daniel itu tuh tingkat di atas, mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasa ia berdoa, memuji Tuhan, sehari-hari berlutut. Sampai akhirnya pejabat-pejabat itu tuh dia mungkin mata-matain Daniel kali ya. Dia melihat kalau Daniel ini terus berdoa kepada Allahnya Daniel. Sampai ini nih jeleknya nih, disinilah caranya. Dimana mereka nih yang gak suka sama Daniel, dia ngadu kepada Raja Darius. Untuk apa? Untuk akhirnya menjatuhkan hukuman bagi Daniel karena Daniel menyembah Allah lain. Nah, sampai akhirnya nih kata-katanya gini, bukankah tuanku telah menandatangani surat perintah yang melarang semua orang selama 30 hari ini menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku saja. Nah itu tuh yang bikin akhirnya Daniel terlihat ya Daniel salah deh. Nah tapi raja menjawab, memang
Dan perintah itu menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali. Waduh. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak menghiraukan tuanku dan meremehkan perintah tuanku. Ia berdoa secara teratur 3 kali sehari. Padahal kan doa itu bagus ya, gitu. Tapi akhirnya ini dibuat jelek nih. Nah, mendengar itu, raja menjadi sedih dan khawatir, sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Daniel sampai sore hari. Ia masih terus berpikir gimana ya cara nyelamatin Daniel gitu loh. Dia udah terlanjur tanda tangan gitu loh. Tapi ya mau gimana, nasi sudah menjadi bubur. Kemudian orang-orang itu kembali menghadap raja dan berkata, Tuanku, hendaknya tuanku ingat bahwa menurut undang-undang Media dan Persia, perintah yang dikeluarkan raja tak dapat diubah-ubah. Nah, raja ini desek terus supaya akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Daniel. Maka akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kata raja kepada Daniel. Ini dengan sedih nih pastinya. Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau. Waduh, sedih banget rajanya. Setelah itu, sebuah batu besar diletakkan. Jadi, gini adik-adik, Daniel dimasukin ke gua. Dan untuk menutupnya pakai batu besar, lalu dicap. Supaya capnya itu apa? Capnya itu tuh berupa segel, supaya nggak boleh dibuka-buka lagi. Jadi ketahuan tuh kalau kebuka atau enggak. Nah, itu ketahuan. Nah, jadi ditaruh cap. Nah, sampai pada waktu subuh bangunlah raja, karena dia nggak bisa tidur, dia cemas mikirin Daniel gitu loh. Bahkan disuruh makan aja nggak mau. Dia langsung pagi-pagi tuh buru-buru ke gua singa. Sesampainya di sana berserulah ia dengan cemas, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Waduh, dia tuh pengen tahu Daniel tuh masih hidup atau enggak. Lalu terdengarlah suara dari Daniel yang menjawab, hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan hamba. Allah menyelamatkan hamba sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap tuanku. Wah, bijaksana ya jawaban Daniel. Bukan main. Raja sangat senang untuk akhirnya mendengar hal tersebut. Akhirnya Daniel dikeluarin dari situ. Ayo cepet keluarin Daniel dari situ. Ternyata ketika dikeluarin, wah, keren banget penyertaan Tuhan. Sama kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gak terluka sedikit pun. Gak ada gigitan, gak ada berdarah. Itu semua karena Daniel percaya kepada Tuhan. Lalu raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan Daniel. Tangkap itu mereka yang telah mengadukan Daniel. Mereka membuat onar tuh. Waduh kan, ditangkap, dimasukin juga tuh ke gua singa. Makanya tuh adik-adik, apa yang kau tabur itu kau tuai itu adik-adik. Nah, jadi gak boleh berbuat jahat juga. Akhirnya tuh ditangkap, dimasukin ke gua singa. Bahkan belum sampai ke dalam udah diterkam sama singa-singanya. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa di seluruh dunia. Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Keren banget ya, apa yang Daniel lakukan menjadi berkat bahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya, sampai selama-lamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban langit maupun bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Darius dan pemerintahan Kores, orang Persia itu. Nah adik-adik, kita belajar nih dari cerita Daniel yang kali ini di Daniel 6 bahwa Daniel sangat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah kalau adik-adik mengasihi Tuhan, kalau sungguh-sungguh harus setia. Setia seperti apa? Ya
rajin berdoa, rajin membaca firman, bukan untuk hanya kelihatan baik, bukan, tapi supaya hubungan adik-adik sama Tuhan Yesus semakin dekat. Dan selamat menikmati janji Allah, dan adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik tidak turun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Beloved Kids, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik semua pasti diberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di ibadah online Beloved Kids. Dan kakak percaya adik-adik semua pasti diberkati ya, hidupnya pasti semuanya sukacita ya. Siapa di sini adik-adik yang diberkati? Boleh lambaikan tangan di rumah. Puji Tuhan ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar ya adik-adik ya, dengan tema bulan November, yaitu hidup yang dikasihi oleh Allah. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menikmati janji-janji Allah. Apa adik-adik sekali lagi? Menikmati janji-janji Allah ya. Nah, kita akan sama-sama belajar adik-adik pada hari ini bagaimana kita semua sebagai Beloved Kids, sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, kita menerima janji-janji Allah dan digenapi dalam kehidupan kita semua ya. Sekali lagi kakak tanya, siapa yang mau janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita semua? Puji Tuhan ya, kakak juga mau ya. Yuk kita belajar. Kakak akan sharing 2 hal ya. Yuk siapin sama-sama catatan, pulpen, kertas. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini ya. Yuk kita belajar poin yang pertama. Nanti adik-adik bisa catat, yaitu supaya kita bisa menerima janji-janji Allah. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati ya. Kakak ulangi, kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Kesungguhan hati. Nah, kakak hari ini mau cerita dari ceritanya nih, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka semua mendapatkan yang namanya pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan, hidup mereka diberkati, dilindungi. Wah, pokoknya luar biasa banget ya. Nah, kita akan belajar nih, Daniel dan juga Sadrak, Mesak, Abednego, mereka diselamatkan Tuhan nih dari perapian, dari gua singa ya. Yuk kita belajar sama-sama bagaimana Daniel ini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelumnya sama-sama adik-adik kita buka ayat firman Tuhan kita hari ini di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-18 ya. Yuk kita buka Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kita baca bersama yuk. 3, 2, 1. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, adik-adik boleh belajar yuk. Kita lihat dari kehidupan Daniel, bagaimana Daniel itu sungguh mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Daniel itu tetap memuji, tetap menyembah Tuhan ya. Dia nggak mau memuji yang lain, dia nggak mau digoda sama dunia. Dia tetap fokus memuji, menyembah Tuhan. Nah, kita baca lagi yuk ayat berikutnya di dalam Daniel pasal 6 ayat 23. Yuk kita baca Daniel pasal 6 ayat 23. 3, 2, 1. Allahku telah mengutus malaikatnya
untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik bisa lihat ya, Daniel tadi dia memuji Tuhan, dilepaskan dari perapian, kemudian Daniel tetap memuji Tuhan, dia dilepaskan dari gua singa. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Nah, kakak ingin sedikit lagi mengajari adik-adik, apa sih artinya mengasihi Tuhan? Ya, kan adik-adik mungkin bertanya, Kak, saya mengasihi papa mama. Ini ada, Pak, ada papa mama, ada buktinya, ada fisiknya. Tapi kalau mengasihi Tuhan kan nggak kelihatan, Kak. Nah, yuk kita belajar sedikit adik-adik. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti apa? Perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Nah, kakak ingin mengajarkan hari ini adik-adik, kalau kita semua ingin mengasihi Tuhan, itu rumusnya adalah melakukan perintahnya. Ya, sama seperti Daniel, dia mungkin dikasih perintah-perintah yang lain. Ayo, kamu mendingan nggak usah deh nyembah Tuhan, kamu mendingan nggak usah deh ke gereja, ayo kamu main aja sama dunia dan lain-lain, kamu cicipin semua hidangan-hidangan di istana. Tetapi Daniel memilih untuk melakukan apa? Perintah Tuhan. Dan ini yang harus adik-adik lakukan ya. Kalau kita bicara perintah, tidak lain dan tidak bukan, adik-adik harus selalu rajin baca firman Tuhan, karena di sini terletak semua perintah Tuhan, dan perintahnya tidak berat ya. Kakak kasih contoh buat adik-adik. Yang namanya perintah Tuhan itu diciptakan untuk mengasihi adik-adik dan kakak juga ya. Kakak kasih contoh, misalnya kalau papa kita kasih perintah, nak, kamu jangan main di jalanan ya. Tujuannya untuk apa? Kita taati supaya kita tidak celaka ya. Nah, kamu jangan main pisau. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak terluka. Nah, kalau kita mengasihi papa mama, kita taat, kita nurut, kita lakukan perintahnya, dan percaya kita pasti menerima janji Tuhan yang terbaik dalam kehidupan adik-adik semua ya. Itu adik-adik poin yang pertama ya. Apa poin yang pertama tadi? Kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati ya. Dan kemudian kakak akan tutup dengan poin yang kedua. Bagaimana caranya supaya adik-adik bisa menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, yaitu apa adik-adik? Yang kedua, setia kepada Tuhan ya. Poin yang kedua adalah setia kepada Tuhan. Yuk kita belajar lagi dari Daniel. Daniel orang yang setia. Dia orang yang tidak pilih jalan-jalan dunia. Dia setia ngikut Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh, kemanapun Tuhan ada, Daniel tetap cari Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ya. Daniel 6 ayat yang ke-6, kita baca yuk. 3, 2, 1. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, teman-teman bisa lihat, wah Daniel keren banget. Ibadah kepada Allahnya itu dilakukan setiap hari. Bahkan dilakukan bisa 3 kali sehari loh. Kalau kita kan makan 3 kali sehari ya. Kalau Daniel tuh ibadah. Nah, adik-adik mau nggak seperti Daniel ya? Setia sama Tuhan.
Mungkin teman-teman adik-adik, yuk kita ngelakuin yang macem-macem yuk, ngelakuin nyontek, ngelakuin yang dosa-dosa. Tetapi adik-adik mau berkata sama diri kita masing-masing, enggak, aku mau setia beribadah sama Tuhan, aku mau setia berdoa, aku mau setia mencari Tuhan, setia ikut ibadah, setia perjamuan kudus, setia terima minyak anggur. Wah, itu baru keren adik-adik ya. Nanti kita jadi seperti Daniel. Ya, coba kita lihat lagi ayatnya dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Ya, Daniel 6 11 sampai 12. Kita baca yuk, 3, 2, 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, adik-adik bisa lihat sendiri ya, bagaimana Daniel disertai Tuhan, dia setia, bahkan mencari Tuhan setiap waktu, dia terima yang namanya janji Allah. Ya, kakak ingin tutup dengan ayat terakhir, kita buka bersama yuk dalam Mazmur 18 ayat yang ke-26. Ya, ini janji Tuhan untuk orang-orang yang setia. Mazmur 18 ayat 26, kita baca yuk, 3, 2, 1. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Nah, adik-adik, kakak ingin tutup dengan ini. Kalau adik-adik terus menjaga kesetiaan kita sama Tuhan, ya nggak usah ribet-ribet. Adik-adik perlu lakukan yang simple aja, yaitu apa? Setia berdoa, ya baca Alkitab, perjamuan ke gereja. Kakak yakin banget ya, adik-adik itu pasti disertai Tuhan di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan pasti melindungi ya. Seperti Daniel, dia mungkin mendapatkan tekanan, mendapatkan cobaan yang luar biasa, tetapi Tuhan ada dalam kehidupannya, menyertai, melindungi. Nah, siapa yang mau disertai Tuhan? Nah, sekali lagi, lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan. Dan kakak percaya ya adik-adik, kalau kita mau menerima janji Allah, kita belajar apa tadi? 2 hal. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan yang kedua apa tadi? Setia kepada Tuhan. Ya, kita pribadi yang dikasihi Tuhan, kita menerima janji-janji Tuhan, dan kita semua pasti diberkati jadi generasi minyak dan anggur. Puji nama Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di ibadah Beloved Kids online service Tuhan. Kami percaya, kami belajar satu hal, kami boleh menerima janji-janji Allah yang indah dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, setiap adik-adik yang mendengar di tempat ini agar hidupnya disertai, diberkati, hidup mereka Tuhan agar selalu setia untuk mencari Tuhan, untuk terus baca firman Tuhan, berdoa, tidak melakukan dosa, bahkan hidupnya menjadi anak-anak yang kudus Tuhan. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur karena Tuhan juga baik dalam kehidupan kami. Dan setelah ini kami ingin memberikan yang terbaik, persembahan untuk ibadah Beloved Kids ini. Tuhan yang menyertai, memberkati setiap adik-adik di rumah, bahkan yang memberi, Tuhan berikan berkat yang berlipat kali ganda bersama papa mama, adik kakaknya diberkati. Dan kami percaya Tuhan yang memberi tidak akan pernah kekurangan, dan kami percaya berkat Tuhan selalu menyertai bagi kita yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.
Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa langsung transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa nih dikasih catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kreativitas. Siapa yang minggu lalu udah bikin kreativitas? Bagi yang udah bikin, adik-adik bisa pilih komitmen yang sudah dilakukan dan dituliskan. Lalu ceritain tuh kesaksian yang berhubungan dengan komitmen yang udah adik-adik tulis minggu lalu. Contoh ya, komitmen adik-adik minggu lalu adalah mengasihi Tuhan. Dalam 1 minggu kemarin, adik-adik udah melakukannya belum? Dengan menuruti Tuhan dan tidak berbohong. Ayo, udah ngelakuin belum? Kalau udah, adik-adik bisa langsung tulis di kertas ukuran A4 dan boleh dihias dengan seindah mungkin. Terserah adik-adik aja. Nanti kalau sudah jangan lupa difoto lalu diupload ke Instagram feed dan tag nih @beloved.kids dengan hashtag #BelovedKidsTiberias. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 4. Bunyinya, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 18. Bunyinya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ada lagi loh untuk adik-adik yang belum sekolah tapi sudah bisa berbicara, bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman dari kitab Mazmur
pasal 33 ayat 18. Ada poin juga untuk kalian loh. Jangan lupa adik-adik, bagi kalian yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, dan mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Semangat untuk menghafal ya, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih dan kumpulkan sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, siapa yang diberkati hari ini? Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Ya, siapa yang diberkati tadi pujian penyembahan, kita dengar firman Tuhan, ya, dahsyat banget hari ini ya. Yuk sama-sama adik-adik kita akan akhiri ibadah Beloved Kids online pada hari ini. Sama-sama kita berdoa, tundukkan hati, tundukkan kepala. Yuk lipat tangannya, kita berdoa untuk gereja, untuk bangsa, dan untuk kita semua ya. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami percaya kalau sampai hari ini kami ada, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Hamba berdoa, Kak Dipta berdoa untuk adik-adik di rumah agar diberkati semuanya, sekolahnya lancar, bahkan menjadi anak-anak yang pintar, pandai, cerdas, generasi minyak dan anggur bersama keluarga, papa dan mama diberkati semua, adik kakak dan saudara-saudaranya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kakak juga berdoa pada hari ini untuk gereja kami Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia. Kita berdoa bersama untuk Opa dan Oma Pariaji sebagai gembala sidang. Kakak berdoa agar Opa dan Oma diberikan kesehatan, umur panjang, boleh terus memimpin Tiberias sampai akhir zaman. Bahkan ada tanda, ada kuasa, mujizat untuk Opa dan Oma Pariaji. Kakak juga berdoa untuk pemimpin kami, untuk Kak Aristo Pariaji, Kak Argo Pariaji, semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga kuasa Tuhan menyertai. Kakak juga berdoa untuk koordinator Beloved Kids Gereja Tiberias Indonesia, Kak Jeffrey Adolfoni. Kakak percaya Kak Jeffrey diberkati bersama keluarga besar. Bahkan kami percaya ada mujizat, ada kemuliaan Allah menyertai hidupnya. Kakak juga berdoa untuk setiap adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik di sekolah, di rumah, apapun yang dikerjakan berhasil. Juga untuk bangsa negara Indonesia, kota-kota kami Tuhan di Indonesia diberkati, ada sukacita, ada damai sejahtera untuk bangsa kami Tuhan. Kami doa bangsa Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya adik-adik yang beribadah hari ini diberkati semuanya dan menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidup adik-adik semua. Dan akhirnya adik-adik semua, yuk mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik semua. Tuhan menyinari wajahnya, memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan adik-adik damai sejahtera Allah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Roh Kudus, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib akan menyertai adik-adik semua dan semua keluarga mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, kita semua pesta perjamuan dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Setiap adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Juga share ke teman-temannya, ke siapapun. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya yang ada di sini. Buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, langsung di follow ya Instagramnya di @beloved.kids.
Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved kids, Yeay!